Halo Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Halo Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Dan kali ini program yang sama, Bincang Bareng Platinum. Tapi rasanya ini juga kayak warawiri. Karena lagi-lagi kita gak ada di Jabodetabek, gak ada di daerah Jakarta. Kita lagi-lagi terbang yang cukup jauh, 1,5 jam lah dari Jakarta, di kawasan Pulau Sumatera, tapi dia terpisah sendiri pulau ya. Bahkan kalau dihitung dari beberapa jembatan yang dilewati antar pulau, kita melewati sekitar 6-7 pulau gitu. Nah, tepatnya kali ini saya ada di Pulau Galang. Dan kalau saya kasih tahu Pulau Galang, itu ada di Batam, ada di Kepulauan Riau. Kayaknya sudah pada bisa tebak nih, saya ada di mana. Nah, benar sekali, saya ada di Majestic Koi Fa. Di sana kita lihat lagi pada sibuk. Nanti kita samperin mereka mau ngapain aja. Ada Ko Chun Chun juga di sana. Langsung aja yuk, kita ke sana. Halo Go. Halo, Brian. Sehat Go? Sehat. Padahal kita udah ketemu dari tadi. Go, pasang ya? Oke. Oke. Go, Oke. selamat datang di Batam loh. Yang tuan rumahnya siapa ya? Go, mungkin Ya. sebelum kita cari tahu lu lagi ngapain, boleh dijelasin sedikit ya, ini fasilitas Majestic yang seperti apa di sini? Oke, ini fasilitas yang ada di Batam. Ini yang memang fasilitas terbaru kita ya, Oh, ini paling baru? yang paling baru. Oke. Dan memang belum di opening, cuma udah dipakai-pakai. Cuman ini masih tahap finishing, masih ada sekitar 13 kolam masih belum selesai. Oke. Ya, tapi kita kejar dalam bulan ini mau total selesaikan semua. Ini belum selesai semua, Belum. tetapi aku lihat juga sudah banyak yang running nih kolam. Sudah. Total harusnya ada berapa kolam nih? Total 53 kolam. 53. Yang udah running? Yang sudah running 39. 39. Kalau 53 kolam itu dengan kapasitas yang ada per kolam itu bisa memuat berapa ekor ikan, Bro? Tergantung size ya, kayak Aha. size tosai itu ada yang muat 500, ada yang muat 1000, Tosai? ada yang muat 200. Tergantung kita, kalau yang saya lagi program itu paling 200 ekor 200 ekor. satu kolam. Tapi itu paling 2 bulan aja sudah harus pecah jadi 2 kolam lagi. Oke, kalau kita hitung rata-ratanya 253, artinya lu targetnya sekitar 10.000 ekor di sini. Nggak, kan ada yang gede. Kalau yang gede gini isinya hanya 35 ekor. Oh, 30 oke. ekor gitu. Nah, ini ogon yang breedingan saya sendiri. Nah, ini kita mau angkat, mau disortir. Nah, itu mau dipindahin ke kolam lain. Ini kolam mau buat harvest ikan lain nanti. Oh, oke. Buat Ini, kolam karantina. ini ogon hasil breedingan Majestic sendiri, Iya, ini ogon hasil breedingan Majestic produksi. sendiri. Ini mau usia berapa? disortir. Ini Jumbo Tosai. Jumbo Tosai. Jumbo Tosai. Lu yakin kok? Ini Jumbo Tosai. Ini date of birth-nya di 2024. Artinya belum lewat setahun juga dong. Iya. Belum lewat setahun. Kok bisa segede gini kok? Ini waktu size 20-25 ini dimasukin ke maton pas harvest sudah sekitar 45-50. Itu dalam waktu yang sangat singkat, hanya berapa bulan? 3 bulan, hampir 4 bulan lah, 3 bulan lebih. Dari 20-an 25, 30 ke 45-50 itu. jadi ini rata-rata 45-50. Ya, 50-an Hanya nih. 3 bulan. 4 bulan lah. 4 3 bulan. bulan nanti terlalu menakutkan. Tapi 3 bulan lebih. actually. tapi 4 bulan aja normal gak sih? Kalau untuk khususnya di Indonesia apalagi kan suhu airnya juga tinggi. Aha. Metabolisme ikan juga lebih cepat kebanding ikan yang ada di Jepang ya. Karena Oke. Jepang kan suhu dingin itu dia memperlambat grow-nya ikan. Oh, ya. Di Kalau sini ini sepanjang tahun dia makan. benar. Jadi ikan cenderung grow doang nih, grow doang. Ya. Jadi sebenarnya kalau Jepang punya musim kayak di sini, mereka juga bisa produksi gede-gede kayak gini juga ya? Bro? Iya, mestinya Ya. bisa. Dilebarin dikit lagi. Jadi sambil ini diangkat. kita akan angkat Sambil karantina. Ada itu
serokan, saya tunjukin yang mana yang mau diangkat. Nah, biasanya kok, ini sekalian nih, karena kebetulan lu lagi mau ngangkat, lu mau karantina. SOP lu gimana kok? SOP gua, karantina. Ya. Ini paling di gabung, ini kan udah ada temannya di sono. Oke. Nanti langsung gabung di kolam, gua PK kolam. Langsung PK. Udah dimasukin baru di PK? Masukin langsung PK kolam. Artinya udah puasa udah? Ini puasa. Itu juga puasa. Jadi pas gua gabung langsung gua PK. Lu PK? Habis itu berapa lama kok PK-nya? Dia 24 jam aja udah normal sih ya, udah gak ada apa-apa sih. Udah normal? Setelah itu hari kedua, ketiga itu kalau airnya udah totally jernih seperti ini, udah mulai feeding. Oh, feeding lagi. Feeding gitu. lagi. Ya. Ini semua Coba. masih menggunakan pakan GPD. Ini pakai JPD semua? Pakan GPD. Artinya kalau yang kayak gini lu pakai pakan color juga atau growth doang? Grow doang. Grow doang? Shogun Grow. Oke. WG-nya saya pakai Shogun. Pakai Shogun. Artinya kalau JPD pakai Shiori dan Shogun. Iya. Oke. Kenapa lu trust kok dengan dua itu untuk di sini? Ya kan memang selama ini saya pakai GPD ya, gitu. Hasilnya kan saya sudah tahu. Ini teman-teman lihat langsung hasilnya, nggak perlu saya banyak bacot lagi. Iya. Ini yang ada beberapa karakter yang memang Ya. dia kurang bisa ini ya, karakter ikan tersebut sebenarnya. Ya itulah harus ada proses sortirnya. Yang Ya, jelas kan ya. kita bisa lihat nih. Ya. Gede banget bodinya. Ini yang harus kita simpan nih. Bodinya gede. Nah, kalau kayak gini apa yang dinilai kok? Kalau lu sendiri? Syukurin body shape, head shape, itu semua dinilai. Bone shape, ya kan? Oke. Semua dinilai. Ukurin dia, ring dia. Ini dah hasil pilihan sebenarnya. Cuman ini kan sortir Jumbo Tosai. Oke. Nih, yuk. Ini male. Male semua nih kok? Enggak. Ada female juga? Nah, female. Nanti dipisahin. Ada itu. Go. Nah, kalau di ukuran kayak Jumbo Tosa ini, dengan male dan female ada perbedaan nafsu makan nggak sih? Kalau ogon sih nggak ada bedanya sih, mentalnya bagus semua. Sama ya? Yang Kalau male untuk- itu nggak, biasa kan katanya ngalah tuh sama female tuh untuk Juga. makan. Kalau dari Tosai, Tosai itu male cenderung lebih cepat besarnya. Nah, di sini ke Nisai baru female-nya ngejar. Oke. Tapi kalau di sini hampir rata semua ya gue? Iya. Sendiri aja. Apa? Sambil gua nanya-nanya lagi nih kok. Silakan. Terutama ini kan tadi kita sudah bahas soal si ikan-ikannya nih. Oke. Nah, gua mau bahas mungkin sebelum nanti kita ke sana tempat karantina lu lagi kita lihat atau kita lihat yang lain gitu. Gue pengen tahu nih, kenapa lu memilih salah satu tempatnya itu ada di Batam nih? Karena kita mau kembangkan pariwisatanya. Oke. Alasannya apa? Karena lu putra daerah di sini atau Ya, kita juga orang Kepulauan Riau. Jadi kebetulan sekali kita juga bukan konsepnya hanya koi farm di sini. Nantinya di sini akan menjadi resort, hotel maupun restoran. Bahkan di seberang itu udah ada pulau milik Majestic. Jadi di situ kita jadikan satu fasilitas yang teman-teman yang datang tuh bisa kunjungin. Ya. Ini di sini juga tahun depan ini, awal tahun ini udah mulai bangun hotel, Majestic Koi Farm Hotel Majestic Koi Farm Hotel. and Majestic Koi Farm Restaurant. Oke. Dan yang di sebelah situ itu kita lagi bangun villa. Itu nantinya juga teman-teman yang datang juga bisa nginep. Artinya ini akan jadi one stop entertainment baik buat penghobi koi ataupun orang umum dong ya, Ko ya? Yes. Mereka yang tadinya mungkin tidak terlalu tahu dengan koi, dengan melihat fasilitas yang ada di sini, mereka jadi tahu lebih banyak gitu. Iya dong, nanti kan teman-teman yang penghobi koi bisa bawa anak istri datang bermain di sini. Ya, Anak anak istri istri ada clubhouse-nya, ada kolam berenangnya. Itu juga ada
water sportnya di sini. One stop entertainment Iya, lah ya. nanti kalau mau diving ada tempat divingnya. Oh, Mau snorkeling ada snorkelingnya, bisa main jet ski, banana boat. Banyak sekali permainan. ya ya ya. Ya. Dari sini kita paling naik kapal 10 menit udah sampai ke pulau kita. Pulau apa tuh kok? Pulau Rano. Pulau Rano. Iya, I see. Rano Island. Ada apa di sana kok? Waduh, kita mesti ke sana sih. Terlalu banyak. Ayolah sih. kok. Kita mesti ada adventure, Ya, ya. ada main dia punya apa tuh? ATV, ATV, main jeep, jet ski juga ada. jet ski. Banyak sekali. Ya, ya, ya. Ada apa? Kayak apa? Kano. Kano, Ya, ya, ya. Banyak lah. Permainan sih banyak sih. 2-3 hari di sana juga gak bakal bosan. Kamu bisa pergi mancing, bisa sewa kapal kita pergi pancing. Kita ada spotnya buat kamu mancing. Mau spot diving juga ada. Semua lengkap. Menarik sih. Jadi gua udah kebayang nih Sobat Platinum nih. Lu yang penghobi koi, lu bawa keluarga gitu ya, bapaknya Pilih yang bawa bagus. keluarga, istri dan anak-anaknya ditinggal tuh, main tuh sampai ke pulau, main apapun, bapaknya tinggal ke sini nih. Iya. Ketemu Ko Chun Chun, Tinggal pilih beli mie. ikan. Ataupun sebaliknya, pada akhirnya si bapaknya itu kalau mau izin, mau kemana? Ke farm koi. Kamu ke farm koi, kita kemana? Ya udah ikut. Begitu nyampe di sini, bapaknya ke sini, istri dan anaknya Iya. udah ditinggal ke sana. Bisa. Di sini kan villanya tinggal jalan kaki. Ini villa kita bangun. Ya, Di ya, sini ya, ada ya, ya. cabin house. I Jadi see. ya kalau bosen sama villa bisa nginap sini. Nginap di sini bosen, nginapnya di pulau. Di pulau kita juga ada villa. Di Pulau Bosen jangan nginep di sini tapi. Di sini biar saya aja. Sini mes doang. Oke. Itu soal apa yang akan disajikan oleh Majestic di sini ya, Ya. di Pulau Galang. Nah, pertanyaan lagi, gua mundur lagi nih kok. Mungkin jarang orang nanya ke lo. Nama Majestic itu dari mana sih kok? Majestic memang sudah lama namanya. Kan ada Majestic Fast Ferry. Oke. Ya, Majestic itu udah perusahaan yang sangat besar. Di sini ya, di Ya, Kepulauan di Batam. Riau. Oh, I see. Ya. Majestic khususnya di Batam udah sangat terkenal. Oh, saya doang nih yang nggak tahu nih, sebagai orang luar. Ya. Kalau ya di luar masih banyak Bener. belum. Artinya, lu dari yang memang grup ya Majestic itu, akhirnya lu pakai nama itu untuk di koi farm juga. Iya. I Satu see. owner, Satu owner semuanya. Oke. Itu alasannya. anak perusahaan yang paling kecil. Oke. Nah, terus dari semuanya untuk memancing entertain itu, kenapa yang lu pilih koi kok? Karena saya hobi, Oke. Itu doang alasannya. karena saya suka sama koi. Dan lu berpikir bahwa dari koi ini bisa, yang tadi impian lu adalah membangkitkan pariwisatanya dan mendukung ekosistem yang di Ya, pastinya kalau kemana kamu bisa belanja koi sambil jalan-jalan, sambil healing, sambil titipkan anak istri di pulau, main sea spot, main ya. adventure, terserah kamu. Di mana? Indonesia belum ada, bro. Hanya ada di Majestic Koi Farm. Jadi kalau gue bisa bilang nih Sobat Platinum, kalau orang bilang Majestic Koi Farm adalah yang terbesar, gue harus nambahin lagi. Bukan cuma terbesar, tapi juga terlengkap. Terlengkap. Bener gak? Bener dong. Jadi gak cuma koi, tapi lu lengkap bisa melakukan segala aktivitasnya di sini. Oke. Itu sudah kita bahas soal Majestic dan juga fasilitasnya yang udah di sini. Nah, kok kalau untuk kolam-kolamnya sendiri nih, lu punya ikan jenis apa aja di sini? Di sini yang paling banyak sih di sini bosanke, ogon, hiu suri, ya siro, ya, banyak sih, ada kinsowa, sakura ogon, ochiba, Oke. banyak ya. Kalau bosanke ya banyak, karasi, ya. Dan dari semua itu, gue lihat ada satu kesamaan. Rata-rata itu ukuran-ukuran tosa ya? Kalau tosa yang memang baru fresh masuk dari Jepang ini. Oke. Fresh masuk dari Jepang nih. Fresh masuk dari Jepang yang lu sempat bikin kontennya itu? Iya. Masukin 20.000 lebih ini total tosai. Tapi dibagi 3 farm ini. Satu farm kagak muat.
Di mana aja tuh kok? Itu ada di Bogor, ada di sini, dan ada di Tanjung Pinang. Oke. Semuanya itu sudah kejual atau Belum. masih proses? Ya, saya masih gedein aja dulu. Oke. Buat gedein. Tapi kalau ada yang mau beli bisa? Bisa. Langsung? Anytime. Ya biasa ada yang telepon, Aha. appointment dulu. Pak, saya mau ke Bogor ya. Janjian kapan di Bogor sempatnya. Mereka kadang handpicknya di sana. Atau Oke. mereka mau minta saya pilihin buat saya kirim, bisa juga. Oke. Itu ya. Tergantung lah permintaan sih. Ya, ya, ya. Heeh. Dari kolam yang tadi kan kata lu ada yang 200 ekor tuh kalau yang tosai gitu ya. Itu semuanya boleh di handpick tuh kok? Yang tosai, tergantung handpicknya di kolam yang mana dulu. Oke. Nanti harus ada terjadinya kesepakatan, minimum picknya berapa, harganya berapa, semua kan harus ada kesepakatan dulu di awal. Oke. Nah, Jadi nggak kucuk-kucuk dia datang, oh mau ini tapi handpick, nggak bisa, harus ada kesepakatan dulu iya, ya di harus awal. ada kesepakatan ya. Asal handpick kan nanti kita kalau belum tahu harganya kan nggak enak juga. Jadi kan Benar, benar. kalau mau handpick biasanya mereka mau berapa, jadi kita sepakat dulu dengan angka berapa, baru dipilih. I see, I see. Dan semuanya itu akan diproses ajukari lagi atau terserah yang beli? Bebas gitu. Bebas. Bebas. Itu boleh dititip, boleh. Aha. Boleh dibawa pulang juga boleh. Itu Oke. tergantung lah itu mah. Dan semuanya yang mau boleh nanti aku cantumin ya kok ya? Boleh. Nomor WhatsApp yang berapa Siap. kok? Yang 0812 7001 8068 8068. Oke, yang itu atau kalau di Instagram di di FND Adria FND Adria ya, atau di Majestic Koi Farm. itu juga bisa ya. Oke, itu yang mau mencari ikan-ikan di sini. Yang lu jual ukuran tosai aja atau ukuran di atas tosai juga lu jual? Ada sih, saya stok nisai juga banyak banget itu. Yang di daerah sana masih banyak banget. Shiro Utsuri, Jinrin Shiro Utsuri, Hiu Utsuri, banyak banget. Dan Banyak semuanya masih menunggu untuk diadopsi juga ya. Ya, tentunya Masih iya menunggu owner ya? menunggu yang datang serok. Oke. Nah, itu ikan, ini segala macam. Gue boleh sedikit membahas ke sini nggak, gue? Oke. Gue kalau lihat kayak gini tuh gue agak gatel, gue. Oke. Gue boleh tahu nggak? Dan juga mungkin sobat Platinum boleh tahu. Yang lu kasih makan ke sini apa aja nih, gue? Ini yang tosai-tosai gini saya masih pakai Sori sama Aka Fuji. Saya mix dua-duanya 50-50. Oke. Jadi seiring dia grow masih kita maintain colornya. Oke. Untuk khusus tosai-tosai begini ya. Aha. Size M udah pada muat ini. Size M udah pada muat. Udah pada muat. Kenapa dari Tosa itu ada yang bilang, yang ngomong ke saya gitu. Kalau dari Tosa itu lebih bagus, lu kasihnya yang brood aja dulu. Nanti dia udah mencapai titik tertentu, baru lu tambahin si color ya. Emang kalau color gak grow ya? Saya pengen tahu juga sih. Sebenarnya kan ada growth-nya juga, ada Nah, itu proteinnya dia, juga. kalau color ada protein kan? Ya, Bahkan spirulina sendiri aja ada proteinnya loh. benar. Karena Nah, salah satu sumber protein dari Dengan spirulina. menggunakan pakan color doang, ikan juga grow. Ya, tidak Sama. secepat dengan lupus lagi the growth ya. Ikan dengan grow, ikan juga grow. Bukannya lu kasih color dia gak grow. Kan lu kasih color, dia kasih makan, lu gak kasih color, gak kasih, lu kasih WG doang, ikan juga grow sama. Hanya kan mana lebih improve sebenarnya. Oke. So far kalau gua kan kasih makan yang kayak gini, tosai kan saya kan amatin juga dia punya pertumbuhan bone-nya, dia punya pertumbuhan color-nya, semua harus diamatin. Kalau memang kurang dalam color-nya ya mesti kita bahkan full color pun bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Dari Tosai sudah bisa maksudnya udah bisa diidentifikasi, oh ini Bisa. lagi butuh color, ini lagi butuh growth. Bisa banget. Bisa banget kan hari-hari kita melihatnya. Begitu udah mulai orange, ya kan grow-nya terlalu kenceng, ya lu kasih full color aja, nggak ada masalah. Paling resikonya sirojinya agak kuning ya, sebenarnya itu kayak progresnya. Menurut saya siroji kuning itu bukan ikan jelek. Dan itu tetap masih bisa diperbaiki kan nantinya ketika misalnya kita Itu tambahin memang WG-nya. progres dia. Ya. Itu memang progres dia. Kalau lu kasih color food semua itu bakal membuat Kuning. sirojinya tuh menguning. Ya. Nah, lu tinggal stop color ketika colornya sudah bagus, ya lu boleh stop color, lu kasih shogun, lu kasih balance, ya itu pilihan sih sebenarnya. Ya.
gimana cara treat ikan tersebut. Jadi yang ini untuk pertumbuhan masih saya pakai grow sama color. Oke. 50-50. 50-50 itu formulasi yang udah paling cocok lah ya buat Yes. Gold Tuntun. Nah, di saat lu butuh WG itu adalah ketika dia kuning atau nanti di usia Saya tertentu. sangat jarang menggunakan WG untuk proses. Jarang banget. Nanti ketika dia sudah naik baru ya. WG biasanya saya kasih buat nisai, buat finishing, buat ratio itu saya pakai WG. Oke. Kalau proses saya sangat jarang pakai WG, jarang banget. I see. Belum pernah lah. Belum pernah Saya ya? Belum pernah pakai WG. Nah. Jambo tosai iya mungkin. Jambu tosai. Nah, tergantung yang kita treat itu untuk tujuannya untuk apa dulu. Finishing ya, banyakan saya pakai WG kalau finishing. Oke. Sama ada satu hal yang lu lakukan ketika masuk ikan-ikan tosai ya. Yang gue notice adalah lu selalu pakai yang namanya oxalinate acid. Oke. Itu Ya. sebenarnya seperti apa sih kalau Oxalinate acid ya buat sebenarnya lu ya? untuk treat sleeping disease itu sangat bagus ya. Sama bacteria crash ya. Bahkan luka-luka pada ikan ya, karena dia juga ada kandungan antibiotiknya. Ya, ya, benar. Dan kan untuk dicampurkan dengan pakan, di treat untuk ke dalam untuk dia konsumsi itu juga sangat bagus. Ya, ya. Saya sebelumnya pernah posting itu ikan saya masuk langsung sleeping. Ya. Jadi saya hanya treat dalam masa waktu 4 hari ikan kembali normal semuanya. Nggak ada satupun yang enggak. Yang mati Ah. nggak ada, satu pun nggak ada. Kamu harus gerak cepat. Dan kalau memang kamu mampu memberikan obat, ya oxalinate acid itu dituang ke dalam kolam. 1 liter 10 ton. Itu kan yang kena sleeping disease. Mhm. Nah, maksud gua kalau yang jumbo tosai masuk nih, apakah lu juga kasih atau hanya ketika mereka sleeping disease lu baru kasih oxalinate acid ya? Oxalinate acid saat koisio lah, biasa saya tuang dikit biar tuh dia bisa lebih putih sih. Ya kan cenderung dia lebih putih. Itu aja sih. Lalu kalau jambo tosai masuk ya mungkin kalau treatment cukup garam doang. Kalau oxalinate acid ya buat jaga-jaga sih, kalau memicu ke badan merah ya, itu bisa menggunakan tersebut. Bisa. Ya, ya, ya. Bisa. I see. Tapi kalau ikan mahal ya oxalinate acid juga 1 liternya 2 jutaan. 1,9 berapa gitu. Benar. Jadi lumayan mahal sih. Jadi ya kalau memang sangat membutuhkan ya pasti saya baru pakai. Oke. Nah, ngomongin soal sleeping disease kok. Lu sering kasih edukasi soal itu. Bahkan beberapa kali konten terakhir lu juga ngomongin itu lagi. Itu sebenarnya fase yang akan dilalui setiap ikan nggak sih kok? Iya, setiap tosai yang akan melalui. Kalau dia sudah melalui sleeping disease pertama, kedua, bahkan bisa jadi ketiga bisa terjadi gitu? juga. Ikan itu pada saat dia pertumbuhan ke jambo tosai, dia akan grow-nya sangat bagus. Dia harus melewati fase tersebut. Apabila dia tidak melewatin, ikan itu cenderung agak lemah. Daya tahan tubuhnya agak lemah. Dan itu hanya di fase tosai ya? Ya. Kalau sudah lewat tosai dan dia gak pernah sleeping disease? Pada saat jambo tosai atau pada saat nisai, kalau misalnya dalam pengiriman ikannya sangat stres, airnya sangat nggak bagus, bisa memicu masuk ke fase itu. Dan akan sangat sulit untuk dia recover karena dia punya daya tahan tubuh itu kurang gak strong. Oh, karena tidak dari ketika Imunnya dia nggak kecil Imunnya dilakukannya nggak itu. ada. Iya. I see. Nah, Itu pernah saya alamin juga itu. oke. Pernah. Ini semua lu ceritakan karena memang apa yang lu alamin ya Iya, sebenarnya. yang gua alamin dong. Dan lu riset sendiri semuanya gitu ya. Nah, maksud gua gini. Kalau yang lu bilang kayak gitu, artinya apa yang harus dilakukan nih untuk orang-orang yang punya tosai tapi sudah mau masuk nisai atau dia sudah mau masuk jambu tosai belum ngalamin sleeping disease? Tapi rata-rata kalau ikan dari Jepang ya, pasti akan dia alamin itu. Pasti Nggak ya? mungkin. Jarang sekali. Jarang sekali. Itu yang dari Jepang. Lu angkat aja ini, dikobok-kobok aja, besok bisa sleeping. Itu sebenarnya Ya kenapa kalau sih, Kok? sudah memang mau masuk ke fase itu, lu gak ngapa-ngapain dia aja, bisa jadi dia juga bakal masuk ke fase tersebut. Jadi nggak ada pemicunya ya?
Pemicunya memang dia bakal masuk pemicunya ketika air itu kotor misalnya, ada pencemaran, itu bisa jadi pemicu. Kedua, parameter swing dia bisa jadi pemicu. Atau ganti pakan aja. Oh, bisa. Iya, bisa jadi pemicu juga. Oh iya, aku Karena pernah dengar. pakan itu juga ada kandungan probiotik. Ya, aku pernah dengar tuh dari Yoshidasan. Kalau kita misalnya mau ganti, dia juga suka saranin mau ganti ke JPD jangan langsung juga gitu. Jangan langsung, lo harus mix dulu. Kasih mix 20%, 30, 40, 50 seterusnya sampai full. Sampai full. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Karena ada kandungan probiotik yang berbeda di setiap pakan. Oke. Nah, kalau diibaratkan manusia, gue suka mengibaratkan ikan itu sama manusia tuh, Pak. Oke. Artinya ini kayak fase manusia dicacar ketika kecil ya, Iya. harus dilaluin ya. Iya. Dan masuk akal juga, katanya kalau dewasa lu baru kena cacar, itu sakit sekali dan Iya. bisa lewat juga tuh orang. Iya. Nah, halnya sama. Sama Sleeping ya? disease juga begitu. Ini jangan sampai tunggu sampai dia nisai baru kena sleeping disease. Jangan. Dia bisa kena sampai penyakit dalam organ dia juga bisa kena. Kalau sleeping disease yang lambat dibangunin, ikan tuh cenderung dia kayak kena penyakit dalam ya. Jadi kurusnya itu sampai nampak tulang gitu. Iya. Nyusut, badannya tuh nyusut. Dan itu udah sulit lo bisa naikin lagi badannya. Iya. Dia mungkin bisa grow, bisa panjang, tapi dia rempeng gitu ya. Oh, jadi rata-rata ikan yang kita lihat kok cuman panjang nggak Ya. bulky gitu, Ada rata-rata yang kayak gitu. Dan kayak itu gitu kan ya? Sleeping disease itu sebenarnya virus ya. Virus, Iya, katanya begitu. Makan ke dalam juga bisa. Oh, I see. Dan dia ada bisa memicu ke bakteri, infeksi bakteri itu. That's why kenapa lo harus pakai oxalic acid. Ya, karena dia antibiotik juga. Ya, I see. dia mencegah bakteri crash. Ya. Oxalic acid. Bener. Sejauh ini yang lo pakai dengan penggunaan oxalic acid, ikan bisa resisten nggak sih? Enggak sih. Oxalic acid menurut gua bukan obat keras. Lo mau tuang overdosis juga dia nggak bakal apa-apa. Ikannya nggak apa-apa. Tapi nextnya misalnya ada bakteri yang menyerang mereka, lu kasih oxalic acid masih ampuh. Ampuh. Oh, jadi nggak resisten ya? Enggak. Resisten mungkin PK ya, FMG itu bisa resisten. Oke. Kalau lebih sering lu berikan itu ketika lu mau treat lagi mungkin ya lu dosisnya harus ekstra ya. Kalau dia resisten. Nah, tadi kan lu bilang ikan Jepang tuh, yang rata-rata pasti akan mengalami sleeping disease, yang tosai-tosai. Benar. Kalau yang lokal Indonesia gimana kok? Kan lu breeding juga nih ya? Ada yang lu Sama. hasilin? Sleeping. Pasti ada. Pasti akan sleeping. Juga fasenya. Di Pasti harus tosai sleeping. juga. Di tosai. Pasti harus sleeping. Ah. Pasti. Cuman di gua sleeping sih nggak pusing ya. Di gua sleeping. Lu udah dan gua tahu. sleeping. Gua udah tahu karakternya sih. Nah, Dan lu tahu cara nyembuhinnya. iya. Banyak yang sangat takut loh. Dia Di luar- memang masing-masing farm yang saya masuk Hosikin misalnya. Itu agak sleepingnya agak pusing tuh handle-nya waktu itu tuh. Memang pakai oxalic acid doang tuh obatnya. Kalau yang ISA dia lebih strong. Kadang saya udah handle, saya bisa pakai garam tinggi doang, dia udah normal. Oh, Dan itu saya PK sekali, PK 1 gram per ton air, ya, dia udah normal. Tergantung sih, ada yang kuat, ada yang memang kurang kuat. Torajo kurang kuat. Torajo dia kalau lambat aja dia kemakan tuh sampai siripnya hilang, ekornya hilang, badannya borok. Itu udah secondary punya penyakit bawaan dari sleeping disease ini. oke. Kalau tidak segera ditanganin ya jadi borok, jadi hilang pangkal ekor, hilang dia punya sirip, matanya ke dalam, matanya copot, gitu-gitu. Oh, sampai segitu kok. Itu matanya keluar juga ada gitu. Bisa memicu ke situ. Sampai aeromonas juga bisa. Ya, kalau nggak di-handle ya itu masuk ke tahap aeromonas. Mulai dari merah-merah nanti. Iya. Aeromonas kan bakteri. Ya.
bacteria infection. Ya, ya, ya. Nah, itu masuk ke situ. Aeromonas juga obatnya oxalic acid sama garam. Ya. Itu paling bagus. Kan lu pernah juga nyobain awal-awal tuh, gue sempat lihat konten lu nyobain oxalic acid itu dicampur sama Medicap Max ya? Ya, pakan. Nah, dengan pakan gitu. Itu buat lu lebih efektif ketika dicampur pakan atau dituang ke air gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Harus dijalankan dua-duanya. Oke. Harus dijalankan dua-duanya. Ketika ikan Lebih mau cepat. makan, lu kasih. Sleeping disease ketika terjadi, dia bisa pulih itu dengan adanya daya tahan tubuh dia sendiri. Oke. Sering orang bilang, udah kena sleeping jangan kasih makan. Dia kenapa? Karena ketika lu kasih makan, lu gak sanggup, filter lu kagak sanggup mencerna dia punya kotoran, dia tambah parah. Makanya sleeping disease itu pusing dulu handle, lu kasih obat, dan itu lu mesti kasih makan. Kalau nggak ada asupan gizi, ikan ini lambat dia bisa sembuh, lambat. Bagaimana dia bisa sembuh? Orang dia udah kurus krempeng lagi, kan makan ke dalam tuh penyakitnya. Iya. Bahkan kalau lu kasih asupan gizi, makanan, Ya, ya. lalu lu campur dengan adanya antibiotik, ya dia akan lebih cepat sembuh. Ya. Tapi ikan nafsu makan gak sih? Nafsu. Makan Makan ya? sleeping lagi tenggeng begitu, kadang ada yang berdiri, ada yang tenggeng begini. Begitu lu kasih makan, dia kejar makan. Dia kejar makan. Tetap akan makan ya? Tetap akan makan. Ikan sleeping tetap makan. Porsinya juga sama dengan porsi harian kayak biasa atau lebih menurun? Paling saya kasih makan sekali sampai dengan 2 kali, karena harus menjaga kualitas air tersebut. Yes, Dia tidak perlu di-push, tak perlu. Yang penting dia dapat asupan gizi, dia dapat kalau bisa lu kasih madu, kasih vitamin, nah itu lebih bagus. Pakan itu bisa dicampur kan, atau lu pakai pasta. Ya tapi pasta ya, lu punya filter harus kuat. Ya. Itu aja sih. Lu harus bisa manage lu punya kualitas air, itu kunci utamanya. Nah, kalau ngomongin kualitas air, gue punya pertanyaan nih kalau kok bisa kualitas air di sini tuh bening sekali nih kok? Iya, karena fasilitas. Itu jadi Investasi. SOP juga di sini. Ya dong, kita kan harus bagaimana caranya kita kasih makan 6 kali airnya tuh nggak butek. Itu kan memang fasilitas itu yang Fasilitas. sangat mendukung. Kalau lu nggak bisa mendukung itu, lu begitu push ikan tenggeng kan gitu ya, itu sih Dan udahlah. tentu saja fasilitas itu ada nominal yang sangat besar ya gue ya, yang harus kita bayar hargain ya, Ya, untuk bikinnya ya. ya, Ya. ya gitulah. Tapi pertanyaan aku, ini bening sehat gak kok? Kan ada orang yang ngomong gini, yang penting air bening. Enggak, bening nggak memastikan airnya sehat gitu. Kalau lu mau tahu ya tentunya harus kita tes. Nah, Kita cek dia punya amonianya sih, yang paling penting amonia. rutin loh. Nggak perlu rutin karena saya udah tahu kekuatan filter saya. Saya paling pas masuk, kalau masih baru, waktu saya push, saya besoknya saya cek. Kalau oke, ya saya akan lanjutin. Kalau kurang oke, saya turunin porsinya, menunggu sampai pertumbuhan bakterinya maksimal dalam filter tersebut. Dan sebenarnya kan dengan eye check kayak gini, kita bisa lihat airnya sehat atau enggak dari keaktifan ikan juga kan? Ya kalau ke ikan bisa, tapi kalau amonianya masih 0,5 ya kadang ikan masih aktif-aktif aja, masih. Kan kamu harus cek dulu baru tahu. Oke. Terus gue lihat nih, selain lu pakai pakannya JPD gitu ya, dari Platinum juga gue cukup happy nih. Sampai Batam jauh-jauh, gue lihat lu juga pakai matalanya kita. Ya. Di membran, Ya. di diffuser, bahkan ada bak ikan juga lu pakai matala Iya, gitu. bener, matalah. Why do you choose that? Why do I choose that? Oke. Karena kalau matalah memang dari dulu saya pakai ya. Namun ini juga hasil gelembungnya juga bagus ya, dia benar-benar pecah gitu. Ya. Dan nggak Ada bahaya. sejenis tuh dia tuh sangat cepat mampet loh. Begitu kena lumut tuh dia udah mampet. Ya, kadang Masalah dia ini- keluarnya jadi gelembung besar, kena Iya. sirip ikan tuh bahaya ya gue. Iya. Dia jadinya ada besar kecilnya lah gitu. Itu ya saya terakhir ganti matalah semua. Tapi itu beneran bahaya kok. Maksudnya kalau kualitas aerasi yang tadi ada besar kecil itu Ikan kaget.
Oh, bukan kena gelembung ikan sih nggak apa-apa, cuman ikan kaget kan. Begitu ada yang gede, ikan kan kagetan. I see. Itu bikin ikan malah. Dia kan yang gede itu ketika dia numpuk di bawah, dan numpuk baru dia meledak tuh dulu, gitu naik kan. Ya, nah itu yang nggak bagus tuh. Tapi ini kan dilihat tuh, ini kan pecah dia, pecah semua, merata. Semuanya sih, saya pakai itu semuanya. Wow. Bagus. Saya buka besar banget juga oke, itu coba lihat. Saya buka lah. Itu biasa kalau ikan baru saya besarin tuh dia punya. Nah, kalau baknya? Baknya memang hasil dari baknya birunya saya cocok aja sih buat video ikan bagus ya. Buat foto Iya, juga, buat foto juga kontes, bagus. gitu. Sama ketahanannya juga oke ya gue ya sejauh ini. Itu udah lama banget gue pakai itu dari memang masa saya hobi itu. Ada sebelum lu ada kenal mungkin- Platinum juga lu udah pakai Matala ya? Iya, gue udah pakai, udah lama itu saya pakai itu. Ya. Lama banget lah, mungkin lebih dari 6 tahun kayaknya. Bak itu. Terus saya lihat luarnya udah Iya. baret-baret. Tapi dalamnya masih sangat Iya. layak ya buat si ikannya ya. Oke. Nah, ini terakhir kok. Semuanya ini akan jadi SOP ke depannya buat seluruh farmnya Majestic, karena gue pernah ke Bogor, pernah di Batam. Kurang lebih gue melihat hal yang sama nih yang lu lakukan. Ini akan jadi SOP terus atau lu akan kembangin lagi? SOP-nya untuk Standar ya? Standar. Iya. Kalau SOP ya pastinya setiap farm ada SOP-nya sendiri ya. Oke. Seperti barang yang jatuh itu jangan lu pakai kembali untuk itu segala, itu kan Ya. SOP. Jadi itu ada tata caranya. Bahkan untuk pemindahan ikan kolam ke kolam itu kita menggunakan obat. Karantinanya kita menggunakan obat apa gitu. Itu ya standar SOP-nya sendiri. Di setiap farm beda-beda atau Sama. sama semua ya itu Sama. ya. Hanya mungkin fasilitasnya yang dibedakan di setiap farm ya. Kebutuhannya beda-beda gitu ya. Sama sih Sama kebutuhan juga ya? ikan ya, intinya sama juga. Sama. Sama. Kalau di Bogor juga pakai chiller. Enggak, karena Udah kan dingin suhunya udah dingin. Tapi lu dahsyat sih. Lu Kalau berapa ini PK kan total? panas ini kan. Panas banget. Ya, Total pakai berapa chiller. PK nih kok? Satu kolam 6 PK. Lu ngejar suhu berapa? Suhu yang ini 25. Kalau yang finishing 22. Satu kolam 6 PK. Iya. Kehitung sih ya, Sobat Platinum ya. Maksudnya bukan harga fasilitasnya. Nominal per bulannya, satu kolam 6 PK. Ya. Oke, nanti kita akan ada video lagi ketika kita di Tanjung Pinang. Oke. Kita akan tunjukkan penggunaan dari satu pakan JPD lagi ya, Ko, ya? Oke, boleh. Benar ya? Oke, kita tunggu di video selanjutnya. Gua Kiwan dan Cincun. Cuncun, sampai jumpa. Jangan lupa untuk follow Majestic Koi Farm di Instagram, Effendi Adria juga di Instagram. Dan kalau mau order atau apa ikut lelang ya, ikut Ya, lelang koin, auction ada di WhatsApp di sini. Dan juga follow semua akun sosial media dari Platinum Adi Sentosa dan juga brand-brandnya ada di sana. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga, nyalakan lonceng kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!